Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila Mariani, saya dari semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai MK Pengantar Teknologi Informasi atau PTI. Baiklah, di sini ada apa itu teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi adalah alat yang membantu kita mengelola informasi. Bayangkan saja jika teknologi informasi sebagai kombinasi 3 hal utama. Yang pertama, ada komputer, itu sebagai otak yang memproses data, dan yang kedua, telekomunikasi atau jalur yang menghubungkan data, dan yang ketiga itu ada pengguna. Pengguna itu kita yang mengarahkan semuanya. Sebagai sistem saraf digital dunia modern, TI menangani semua aliran data dan informasi yang memungkinkan kita bekerja, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Kemudian di sini ada 3 pilar utama teknologi informasi. Pada dasarnya, teknologi informasi atau TI adalah sebuah sistem yang bekerja karena adanya interaksi dari 3 komponen utama atau yang kita sebut sebagai 3 pilar utama TI. Ketiga pilar ini harus bekerja bersama-sama agar sistem TI dapat berfungsi. Nah, di sini 3 pilar utamanya itu, yang pertama ada perangkat keras atau biasa kita kenal dengan hardware. Di hardware ini kita ada definisi. Definisi ini adalah sebuah bagian fisik dari sistem TI. Kita bisa menyentuh, melihat, dan memegang komponen-komponen ini. Dan yang kedua, peran. Peran dia di sini bertindak sebagai tubuh atau struktur fisik yang menjalankan instruksi. Kemudian ada analogi sederhana. Jika komputer adalah sebuah pabrik, hardware adalah bangunan, mesin-mesin, dan infrastruktur fisik di dalamnya. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak atau yang sering kita kenal sebagai software. Definisi software di sini adalah serangkaian instruktur atau program yang memberitahu hardware apa yang harus dilakukan. Software adalah non-fisik. Dan yang kedua ada peran. Perannya di sini bertindak sebagai otak atau instruksi yang mengarahkan semua operasi. Dan yang terakhir ada analogi sederhananya. Jika hardware adalah pabrik, software adalah rencana kerja, instruktur manual, dan prosedur operasi standar yang menentukan bagaimana mesin harus bekerja. Dan yang ketiga atau yang terakhir di sini ada jaringan dan data, biasa kita kenal sebagai networking dan data. Definisinya sendiri di sini dia sebagai komponen yang memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk berinteraksi, bertukar informasi, dan berkomunikasi melintasi jarak. Data adalah bahan bakunya. Dan perannya di sini dia berperan untuk menghubungkan semua elemen dan menyediakan bahan bakar atau data yang akan diolah. Kemudian analogi sederhananya adalah sistem jalan, rel kereta, dan saluran pipa yang menghubungkan pabrik-pabrik. Itu hardware dan software, dan mengalirkan bahan baku atau data di antara mereka. Kemudian di sini ada fungsi utama teknologi informasi. Di sini ada 6 fungsi. Yang pertama, dia berfungsi sebagai penangkapan atau capturing. Capturing itu merekam data mentah seperti memindai dokumen, merekam suara, atau input keyboard. Dan yang kedua itu ada pengolahan atau processing. Processing di sini adalah mengubah, memanipulasi, dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang relevan. Dan yang ketiga itu ada penyimpanan atau storage. Dia itu menyimpan data secara permanen atau sementara untuk penggunaan di masa mendatang. Dan yang keempat, ada pencarian kembali atau retrieval, adalah mengakses kembali data yang telah disimpan sesuai kebutuhan. Dan yang kelima ada transmisi atau transmission. Dia bekerja sebagai mengirimkan data atau informasi dari satu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan. Dan yang keenam adalah pembangkitan atau generating. Dia mengorganisir dan menyajikan informasi dalam bentuk yang berguna, seperti laporan, grafik, atau gambar.
Dan di sini ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam bidang komunikasi, dia meliputi email, aplikasi pesan instan, atau yang sering kita gunakan adalah WhatsApp. Panggilan video bisa berupa Zoom. Kemudian pada aspek pendidikan, bisa sebagai platform pembelajaran online atau contohnya ruang guru. Kemudian pada perbankan dan keuangan, contohnya itu mobile banking, internet banking, pembayaran digital, QRIS atau e-wallet dan lain sebagainya. Kemudian pada aspek transportasi, di sini tuh ada aplikasi ride hailing atau Gojek dan Grab yang sering kita kenal. Kemudian ada sistem navigasi atau Google Maps dan tiket online. Kemudian pada hiburan, di sini ada platform streaming musik atau yang sering kita gunakan dan yang sering paling kita kenal adalah Spotify. Kemudian video atau Netflix dan YouTube. Dan yang terakhir ada game online. Dan di sini ada dalam aspek pekerjaan, dia berguna dalam kehidupan sehari-hari sebagai aplikasi perkantoran bisa, platform kolaborasi dari Google Workspace, Microsoft, kemudian sistem manajemen proyek. Nah, dari materi yang tadi saya sampaikan, dapat kita tarik kesimpulannya itu adalah teknologi informasi sebagai kekuatan pendorong di balik inovasi dan kemajuan di era digital ini. Dengan pemahaman yang kuat tentang dasar-dasarnya, kita dapat lebih siap untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang terus berkembang di dunia yang semakin terhubung ini. Terima kasih.